Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kali ini belajar bersama yuk mengenal sanksi dalam ketentuan perpajakan, khususnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Ciptaker. Ini gunanya untuk memitigasi rekan-rekan nanti untuk memitigasi perusahaannya terkait sanksi-sanksi yang kemungkinan dihadapi. Oleh karena itu di awal sudah dipelajari sehingga diusahakan supaya tidak terkena sanksinya. Kemudian jenis sanksi di perpajakan itu dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, sedangkan sanksi administrasi sendiri itu terdiri dari sanksi berupa denda, sanksi berupa kenaikan, dan sanksi berupa bunga. Sementara pidana itu berupa penjara atau kurungan. Nah, dimulai di pasal 7. Di pasal 7 yaitu ketika kita tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Nah, kalau penyampaian SPT tidak tepat waktu, ini disebutkan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3, nanti rekan-rekan bisa lihat jangka waktunya, atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan sebagaimana pasal 3 ayat 4, perpanjangannya ada. Nah, ini dikenai sanksi administrasi berupa denda 500.000 untuk surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, dan sebesar 1 juta untuk SPT tahunan PPh Badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, ini ada pengecualiannya di bawah, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, sanksi berikutnya di pasal 8. Pasal 8 terkait dengan pembetulan. Yaitu pasal 1-nya wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan. Di pasal 2-nya dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajaknya menjadi lebih besar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Nah, berupa bunga. Sedangkan pasal 2A ini sama dengan pasal 2, yaitu cuma kalau pasal 2A ini untuk SPT masanya juga dikenakan sanksi berupa bunga. Kalau sebelumnya di undang-undang sebelumnya itu dikenakan tarif berupa bunga sebesar 2% tiap bulan. Tetapi di sini dikenakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dikenakan tarif bunganya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yaitu nanti ada suku bunga acuan gitu. Nanti ada PMK-nya. Nah, ini suku bunga acuan di tarif 2B adalah suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Nah, itu untuk nominal angkanya, persentasenya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Itu tiap bulan nanti ada, bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya di pasal 8 juga ayat 3-nya, walaupun telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan. Nah, pasal 3 pengungkapan. Nah, kemudian pengungkapan ini
dikenakan sanksi administrasi sebesar 100%. Kalau dulu di undang-undang yang lama sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Ciptaker, itu sanksinya adalah 150%. Jadi kalau utang pajaknya kurang bayarnya itu 15 miliar misalnya, dikenakan sanksi 150%, sekitar berarti 15 tambah 7, 23, 23 tambah 15, 38 miliar. Tetapi kalau sekarang sanksi administrasi ketika kita melakukan pengungkapan sebelum tindakan pemeriksaan bukti permulaannya dilakukan, itu kita bisa melakukan pengungkapan sendiri dengan sanksi sebesar 100%. Jadi kalau tadi utang pajak, pokok pajak yang kurang bayarnya adalah 15 miliar, berarti ditambah 15 miliar sama dengan kurang 30 miliar. Begitu. Di Selanjutnya, pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana pasal 4 harus dilunasi. Ini lingkarannya harusnya bukan di sini. Ini tarif pajak di ini untuk ininya saja ini. Ini penjelasan yang di pasal 4 tadi. Jadi ketika tadi pengungkapan pasal 4 tadi dilunasi wajib pajak sebelum laporan disampaikan beserta sanksi administrasi bunganya tadi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar terhitung sejak. Nah, ini jatuh waktunya ini paling lambat 24 bulan. Ini paling lama. Ini teman-teman, jadi di pasal 4 tadi, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana pasal 4 harus dilunasi wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar. Kita lihat tadi di pasal 4 ya, kita lihat lagi. Nah, maksudnya ini ada satu lagi ini tadi di pasal 4. Tadi bukan pengungkapan terkait bukti pemeriksaan puber, tetapi ketika DJP melakukan pemeriksaan, tetapi SKP-nya belum diterbitkan. Nah, belum diterbitkan, ini rekan-rekan bisa melakukan pengungkapan. Ditambah sanksi administrasi berupa bunga. Nah, bunganya itu adalah suku bunga acuan ditambah 10%. Ini juga nanti suku bunga acuannya diterbitkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 9. Pasal 9 ini adalah ketika kita melakukan pembayaran melewati jatuh tempo. Nah, melewati jatuh tempo. Jadi, dikenakan sanksi berupa bunga juga. Kita baca 2A-nya, pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jatuh tempo pembayar masa. Nah, ini untuk SPT masa. Untuk SPT masa, pembayaran masanya apabila terlambat kena
sanksi berupa bunga paling lama 24 bulan. 2B-nya adalah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana pas ayat 2, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan. Kalau kurang, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lama 24 bulan. Gitu. Selanjutnya di pasal 13. Pasal 13 itu kita pendahuluannya adalah ini. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB dalam hal di bawah ini bla bla bla, ini banyak. Nah, jumlah kekurangan pajaknya ini sendiri-sendiri ini. Terhadap huruf A dan huruf E yang tadi, huruf A dan huruf E itu, A itu adalah hasil pemeriksaan pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. E apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPP, dikukuhkan PKP secara jabatan, maka dikenakan tarif bunga sebesar kenakan bunga sebesar tarif bunga per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian yang kedua juga huruf F ditambah sanksi administrasi juga berupa bunga sebesar tarif bunga maksimalnya 24 bulan. Tarif bunga per bulannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 2A dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12. Nah, ini bisa dilihat lagi nanti. Nah, ini dia. Kita lihat sebelumnya judulnya SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf B, C, D. Kita lihat B, C, D. B, apabila surat SPT tahunan tidak disampaikan, padahal sudah ditegur, dilakukan surat teguran. B, C, D. C, berdasarkan hasil pemeriksaan PPN ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. E, apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP jabatan. Nah, ini sanksinya adalah nih 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Jadi kalau PPh-nya kurang atau tidak dibayar, dikenakan 50%. 100% atas PPh yang tidak atau kurang dipotong. Ini berarti pemungutan atau pemotongannya terkait pihak lain. Jadi misalnya PPh pasal 21 sudah sudah memotong pegawai gitu dari penghasilan pegawai tapi tidak disetorkan atau kurang disetor gitu. Kemudian 100% terhadap PPN yang tidak atau kurang dibayar. Jadi 50% atas pajak yang tidak atau kurang dibayar dari pajak penghasilan, 100% bila terkait dengan output, pemungutan, pemotongan, dan 100% juga untuk PPN. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dua hal.
penerapan sanksinya nih. Nah, diambil yang tertinggi besaran sanksinya. Misalnya A dengan C itu di antara 50% dan 100%, ya diambil yang tertinggi, yang 100%-nya. Kemudian pasal 14 ini terkait STP. Huruf C-nya wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Gitu. Nah, kekurangannya tadi jumlah kekurangan pajak dalam STP itu dikenakan juga bunga sebesar tarif bunga per bulan. Itu berdasarkan sama dengan peraturan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini pas ayat 4. Ini hati-hati nih terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D atau huruf E, masing-masing selain menyetor pajak yang terutang dikenakan sanksi berupa 1%. Ini teman-teman harus ingat 1% dari DPP. 1% dari DPP. Ini besar sekali, makanya harus teman-teman harus hati-hati di sini. Nah, coba kita lihat di huruf D atau E ini apa? Huruf D atau E. D, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur atau terlambat membuat faktur. Terlambat membuat faktur, sanksinya 1% dari DPP. Kalau undang-undang yang lama ini 2% dari DPP. Begitu ada undang-undang Cipta Kerja menjadi 1%. Atau E, pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Nanti teman-teman pelajari secara lengkapnya bagaimana, ini ada di selanjutnya gitu. Nah, itu 2%. 1% dari DPP. Jadi harus hati-hati. Kemudian pasal 15. Pasal 15 jumlah ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Nah, kenaikan sebesar 100%. Jadi setelah diperiksa di SKP, kemudian ditemukan data baru lagi, diperiksa lagi, diterbitkan SKPKBT, maka ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Kemudian pasal 18 pasal 18 dan pasal 19 terhadap SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, PK, yang menyebutkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar atas jumlah pajak, itu dikenakan sanksi berupa sanksi bunga. Nah, ini sanksi bunga. Kalau mengangsur juga boleh, tapi juga dihitung sanksi bunganya. Menunda juga boleh dikenakan sanksi bunga. Pasal 21 hak mendahulu. Ini teman-teman pajak ini punya kewenangan untuk hak mendahului. Jadi ketika misalnya ada mau bubar misalnya gitu, sebelum dibagi-bagi ke yang lain. Nah, ini dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melaksanakan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut. Nah, ini undang-undang menyatakan demikian. Nah, kemudian pasal 25. Teman-teman
atau rekan-rekan punya hak melakukan keberatan terhadap SKP. Nah, ketika keberatan ini apabila, nah ini pasal 9, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah yang jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan tadi dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, pasal 10, ketika keberatan ini masih belum memuaskan, terus rekan-rekan mengajukan banding, sanksi administrasi sebesar 50% sesuai ayat 9 ini tidak berlaku. Tetapi ketika banding terus keputusannya banding itu teman-teman ditolak, maka sanksi administrasinya berubah menjadi 100%. Nah, ini selain tadi sanksi bunga, sanksi denda berupa kenaikan, sanksi denda, sanksi kenaikan. Nah, ini ada sanksi pidana. Dimulai di pasal 38. Orang yang alpa tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Pasal 39. Nah, pasal 39 itu setiap orang yang dengan sengaja, nih teman-teman, ini sengaja, ini faktor penting. Sengaja melakukan A sampai I gitu, salah satunya, itu sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Nah, ini itu yang tadi disebut tadi pemeriksaan bukti permulaan itu, ini larinya ke pasal 39 ini. Sehingga sebelum pemeriksaan bukti permulaan tadi ada melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan kesadaran sendiri, sehingga melakukan pembayaran pajak yang terhutang ditambah sanksi administrasinya berubah denda 100%. Nah, ini tadi. Nah, apabila pasal 39 tadi sudah dipidana, tetapi melakukan lagi, nih, ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun. Nah, kemudian setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan NPWP atau PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, tidak lengkap, dalam rangka, nah itu ini, permohonan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak, dipidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan. Pasal 39A, setiap orang yang dengan sengaja, nah ini terkait faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ini dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 bulan. Serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur, bukti pemotongan, bukti pemotongan, bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali. Pasal 41A. Ini terkait penghimpunan data di pasal 35,
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud pada pasal 35, tetapi tidak dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 25 juta. Setiap orang dalam pasal 41B yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit, ini dipidana penjara 3 tahun, denda paling banyak 75 juta. 41C 35A terkait ILAP, instansi, data instansi, lembaga, asosiasi, pihak lainnya. Ini dendanya kurungan 1 tahun, dendanya 1 miliar. Gitu. 41C, 44B, nah ini tadi yang 44B pidana pemeriksaan bukti permulaan tadi, kalau sampai ke kejaksaan, itu teman-teman masih bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran, tetapi sanksinya adalah 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kalau dulu 4 kalinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.